Ya, ada dua dosa yang kita lakukan. Ada yang kaitannya dengan sesama manusia, ada yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya pernah menyakiti seseorang, lalu saya minta maaf, apakah saya dapat ampunan atau tidak? Tergantung orang itu memaafkan atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya hubungan manusia itu harus diselesaikan dengan sesama manusia lagi. Gitu. Kalau saya durhaka, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya, saya seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murka, nah itu makan tobatnya ke Allah. Tapi kalau saya nyakitin istri, saya nyakitin anak, saya nyakitin teman, ya, sahabat, saudara, saya sakiti, maka saya tidak cukup dengan minta ampun kepada Allah. Saya kudu menyelesaikan dengan orang itu. Saya minta maaf. Nah, apakah Allah memaafkan? Tergantung orang itu memaafkan saya atau tidak. Jadi kalau saya minta maaf sama istri saya memaafkan, maka Allah memaafkan. Karena ini masalahnya ada hak-hak yang saya ambil dari istri saya. Anda minta maaf sama suami, apakah Allah memaafkan? Ya tergantung suami Anda memaafkan atau tidak. Karena ini kaitannya dengan hak-hak suami Anda gitu. Saya pernah nyakitin, menelantarkan anak-anak saya. Saya minta maaf. Apakah Allah memaafkan saya? Tergantung apakah anak saya memaafkan enggak. Karena saya sudah menzolimi mereka. Jadi kalau bicara hubungan antar manusia, itu tergantung kepada manusia yang kita sakiti, dia memaafkan atau tidak. Makanya lebih susah minta maaf kepada orang daripada minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau Allah itu kan Maha Pengampun. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah membuka ampunannya pada malam hari. Liyatuba musi'un nahar. Supaya orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari dia bisa taubat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah membuka pintu maafnya pada siang hari. Liyatuba musi'ul lail. Supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari dia bisa bertobat di siang hari. Jadi pintu ampunan Allah mah 24 jam nonstop terbuka. Tapi ampunan manusia, permaafan manusia belum tentu 24 jam terbuka. Kadang ada butuh waktu. Ya, saya belum bisa memaafkan. Terlalu sakit saya. Nah, berarti kan tidak selamanya minta maaf terus dimaafkan, ya. Manusia mah kadang butuh waktu gitu. Nah, jadi kalau Anda bertanya, saudara Anda ini dimaafkan tidak oleh Allah karena memang kenyataannya dia itu sering nyakitin orang. Ya tergantung orang-orangnya memaafkan dia atau tidak. Makanya ada orang yang walaupun amalannya banyak, kalau belum bisa menyelesaikan hubungan antar manusia, dia tidak akan masuk surga. Walaupun amalannya banyak gitu. Makanya saudara-saudaraku tercinta, jangan sepelekan hubungan antar manusia. Bahkan ahli ibadah pun bisa masuk neraka karena hubungan manusianya buruk. Habluminan nasnya jelek. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jelas ini hadis sahih. Seorang sahabat mengatakan, ada orang yang yaqumu billail, malamnya dia tidak pernah absen untuk tahajud. Yasumu bin nahar, siangnya tidak pernah absen untuk saum-saum sunnah. Tapi tu'dhi jironahu, syatama hada, dolama hada. Orang itu seringkali buruk kepada tetangganya, zolim kepada si fulan, suka menggosipkan si fulan, suka memfitnah si fulan. Maka orang itu muflis, bangkrut, sekalipun dia itu rajin ibadah. Bangkrutnya orang itu, amalannya habis, bukan karena dia tidak beramal, tapi dia buruk kepada orang sekitarnya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan jari-jari kita. Ya, sekarang makan jari tangan itu
bisa menyakiti orang. Anda nulis, ya, Anda seenaknya komen, hati-hati. Itu bisa menyebabkan amalan-amalan kita rusak, gitu. Jadi, kalau ada orang yang sering nyakitin orang, apakah dia dimaafkan? Tergantung orang-orang memaafkan atau tidak, gitu loh, ya. Nah, kemudian urusan dengan Allah satu saja. Kalau Anda lihat di surat An-Nisa ayat 18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana. Jadi orang yang tidak akan diampuni Allah itu orang yang saat syakaratul maut baru mengatakan, ya Allah, aku tobat sekarang. Tapi hatta idza hadara ahadahumul mautu, ketika kematian berada di kelopak matanya, ketika syakaratul maut sudah ada di tenggorokannya, baru dia bilang, inni tubtul ana, sungguh aku sekarang bertobat. Walaisatit taubatu, Allah tidak akan menerima tobatnya. Jadi orang yang tidak akan diterima tobatnya adalah orang yang saat mohon ampun, tapi dia sudah tidak mungkin melakukan recovery amal, yaitu saat roh itu ada di tenggorokannya. Makanya kalau mau tobat sekarang, ketika kita sehat, ketika kita kuat, ketika kita bisa berbuat sesuatu, nah sekarang kalau mau tobat. Firaun itu jangan Anda kira tidak tobat. Firaun itu tobat. Ketika roh itu ada di tenggorokannya, dia ditenggelamkan di lautan merah, ya, saat itulah dia mengatakan, Musa, sekarang saya beriman kepada Tuhan kamu. Musa, sekarang saya beriman kepada Tuhan kamu. Jadi Firaun itu sempat tobat, tapi saat dia ditenggelamkan dan saat malakul maut sudah mau menjemputnya, sudah ada di tenggorokan nyawa itu, baru mengatakan, ini tubtul ana, sekarang saya tobat. Maka walaisatit taubatu, Allah tidak akan menerima tobat lilladzina ya'maluna sayyi'at, Allah tidak akan menerima tobat orang-orang yang berbuat durhaka, dosa dan maksiat, hatta idza hadara ahadahumul mautu, ketika kematian menjemputnya, qala, dia baru mengatakan, inni tubtul ana, aku bertobat sekarang. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, sahabat percikan iman, itulah kenapa ada doa yang harus sering kita baca. Tiap ba'da sholat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Kebayang gak sama Anda? Ba'da sholat saja istighfarnya 3 kali gitu. Berarti kita hidup ini harus banyak mohon ampun. Doa yang harus sering kita baca adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya berbuat zolim pada diri saya. Saya sudah berbuat salah. Kalau Engkau tidak mengampuni saya, tentu saya termasuk orang-orang yang merugi. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tentu kami termasuk orang yang rugi. Itu doa siapa? Doa Nabi Adam. Ketika dia terusir dari surga, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan istrinya. Dia tidak menyalahkan setan. Tapi dia akui itu kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana. Itu kan yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ketika Nabi Adam tahu bahwa dia itu salah, ya, Anda lihat di dalam Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggal kamu di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekati pohon ini. Kamu jangan melanggar. Nanti kamu termasuk orang yang menzolimi diri. Fa'azallahuma syaitan. Setan menggoda dan menggelincirkan. Fa'akhrajahuma. Adam dan Hawa diusir dari surga. Tapi ketika Adam dan Hawa diusir dari surga, Nabi Adam
di surat Al-A'raf sama sekali tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan siapapun. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya salah. Teman-teman sekalian, yuk belajar dari Nabi Adam. Jangan suka nyalahin orang. Apa? Introspeksi diri dan mohon ampunlah. Rabbana zalamna anfusana. Jadi kalau mau tobat sekarang, kalau mau minta maaf sekarang, segerakan ya untuk meminta maaf dan segerakan untuk bertobat. Kenapa? Karena walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati. Allah tidak akan menerima tobat orang yang saat bertobat hatta idza hadara ahadahumul maut. Kematian sudah ada di kelopak matanya, baru mengatakan ini tubtul an. Aku tobat sekarang. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Jangan sampai kita minta maaf saat sakarat. Mohon ampun sama Allah saat sakarat. Semoga sekarang kita banyak minta maaf, banyak memaafkan. Jaga lisan untuk tidak menggosip, jaga lisan untuk tidak memfitnah, jaga lisan untuk tidak dengki, pikiran dan hati jangan dengki sama orang. Karena sesungguhnya itu perbuatan-perbuatan yang membuat kita menjadi susah masuk surga. Karena ada kezoliman-kezoliman yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga saudara-saudaraku tercinta kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.